Selamat siang semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu. Nah, yang pertama, Emi Ardina, Febri, Leila. Nah, Nelis, Nelis tolong tunjukkan wajahnya. Oh, mungkin Ibu nanti di akhir pelajaran kita pada hari ini Ibu akan mengabsen lagi. Nah, sesuai dengan yang Ibu bicarakan minggu lalu, bahwa materi kita pada hari ini yaitu tentang Serelia. Tetapi sebelum itu, apakah ada anak Ibu yang mengingat materi kita minggu lalu? Oh, baik sekali, betul. Nah, minggu lalu materi kita itu mengenai bahan makanan untuk kue, dan sekarang materi kita yaitu tentang Serelia. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Tolong anak-anak Ibu perhatikan semuanya ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang Serelia. Apakah ada yang mengetahui apa itu Serelia? Yang lain nggak tahu. Nah, Ibu sini akan menjelaskan Serelia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian atau kelompok bulir-buliran. Nah, Serelia itu bisa seperti beras, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai beras dan beras ketan. Nah, apakah ada yang dapat membedakan apa itu beras dan beras ketan? Nah, siapa itu? Ya, benar sekali. Apakah ada jawaban yang lain? Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana perbedaan beras dan beras ketan. Yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu mengenai beras. Beras adalah bulir padi yang dipisahkan dari sekam. Nah, ciri-ciri beras yang baik yaitu berbentuk bulat, biasanya tidak menggumpal, dan yang kedua itu berwarna putih, warnanya putih. Dan yang ketiga tidak beraroma apek dan rasanya pun enak. Nah, jadi yang keempat itu tempat membeli beras itu harus higienis. Jadi ketika kalian membeli beras, tolong perhatikan bagaimana warnanya, aromanya,
dan tempat kalian beli atau wadahnya itu seperti apa. Karena banyak di luar sana penjual beras itu eh, tidak misalnya dia dicampur dengan beras plastik mungkin begitu. Nah, yang selanjutnya itu harganya itu sesuai standar, tidak terlalu murah. Nah, banyak sekarang ini beras yang beredar di pasaran itu harganya murah. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Mungkin saja beras itu terbuat dari bahan plastik yang menyerupai beras. Jadi ketika kita makan, itu tidak akan mengenyangkan dan dapat membuat sakit. Nah, dan yang keenam itu jika dimakan terasa pulen. Nah, apakah sudah mengerti sampai di sini? Nah, yang selanjutnya itu yaitu mengenai beras ketan. Beras ketan dibedakan menjadi dua, maksudnya dia ada dua warnanya, satu berwarna putih dan satu ketan putih dan satu ketan hitam. Nah, beras ketan hitam warnanya hitam keunguan dan bagian dalam bulir berasnya berwarna coklat kehitaman. Bulir beras ketan hitam lebih bulat dan sedikit lebih pendek daripada beras hitam. Nah, biasanya ketan hitam ini juga dapat digunakan eh, pada pembuatan sate. Nah, dan yang kedua yaitu eh, beras ketan putih. Dari segi tekstur, buliran beras ketan putih mentah lebih licin apabila dipegang dibandingkan dengan beras biasa. Tidak hanya itu, pada beras ketan putih yang sudah dimasak, maka teksturnya akan lebih kenyal dan lengket daripada beras biasanya. Nah, di sini ketika kita masak beras eh, ketan dan beras biasa itu akan terlihat perbedaannya dari eh, segi teksturnya. Karena yang beras ketan itu akan terasa lebih lengket bisa dipegang daripada beras biasa. Eh, nah, di dalam hal ini, kenapa beras ketan itu lebih lengket? Karena dipengaruhi oleh zat amilosa dan amilopektin yang terkandung dalam beras ketan putih. Untuk warna ketan putih itu lebih putih pekat seperti susu, sedangkan untuk warna beras biasa cenderung lebih bening. Nah, apakah sampai di sini sudah mengerti? Ada yang ingin bertanya? Ya, siapa itu? Ah, Serelia. Baik. Nah, eh sereal yang sering kita dengar di iklan itu kan dia itu berasal dari tepung gandum. Nah, gandum itu termasuk ke dalam salah satu serelia. Serelia itu yaitu biji-bijian atau sekelompok tanaman biji-bijian. Jadi sebetulnya gandum juga termasuk. Cuman pada hari ini yang kita bahas itu mengenai beras dan beras ketan dan olahannya. Begitu. Apakah sudah mengerti, Enia?
Terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu kita akan ini hasil olahan dari beras. Ini namanya ombus-ombus yang dikenal di daerah Batak ya. Ini ombus-ombus ini berasal dari tepung beras. Jadi beras itu dijadikan tepung terlebih dahulu, baru diolah menjadi ombus-ombus. Nah, dalam pengolahan ombus-ombus ini, itu tepung beras dicampur dengan kelapa dan dibungkus dengan daun pisang dan di tengahnya itu ditambah dengan gula merah. Nah, apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkannya ke olahan dari ketan hitam. Nah, ini salah satu contoh olahan dari ketan hitam, yaitu lupis khas Surabaya. Nah, ini ini juga sama pengolahannya sama seperti lupis biasa, yaitu ketannya direndam kurang lebih selama 6 jam, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus dikukus selama 1 jam untuk menghasilkan suatu lupis yang lezat dan enak. Nah, ini untuk ketan hitam. Dan untuk ketan putihnya sendiri, ini dapat diolah menjadi bermacam-macam olahan. Contohnya lem, lemper. Nah, untuk lemper sendiri yaitu makanan yang terbuat dari ketan yang biasanya berisi abon atau daging ayam cincang dan dibungkus dengan daun pisang. Nah, jenis makanan ini yaitu makanan ringan. Nah, suhu penyajiannya kita sajikan biasanya dalam keadaan hangat agar lebih rasanya tuh lebih lezat. Dan ini biasanya lemper biasanya banyak dijumpai di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Nah, nah, baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Enia. Nah, manfaat sereal itu yaitu karena sereal kaya akan karbohidrat, serat dan cukup protein dan sangat rendah kandungan lemaknya. Jadi eh, itu sereal itu bisa dibuat menjadi makanan pokok. Seperti beras kan makanan pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, yang manfaat dari kita mengkonsumsinya itu juga yaitu agar memperlancar pencernaan dan menghindari terjadinya sembelit. Nah, Enia, apakah sudah mengerti? Tolong semua tampilkan wajahnya. Ibu akan eh, nah, Ibu akan membuat beberapa pertanyaan untuk podcast kita pada hari ini yang dapat menjawabnya langsung menjawabnya karena ini akan menjadi nilai tambahan bagi kalian. Nah, pertanyaan pertama itu sebutkan perbedaan beras dan beras ketan berdasarkan teksturnya.
Nah, ya Saudara Lela, apa jawabannya? Oke, baik. Nah, Ibu akan membuat pertanyaan kedua. Ini hanya Ibu buat dua pertanyaan. Apa itu Serelia? Siapa yang dapat menjawab? Nah, Anissa, apa itu Serelia? Oke, baik. Hmm, baik. Nah, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Jadi Ibu membuat kesimpulan yaitu bahwa Serelia itu yaitu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan biji atau padi-padian seperti gandum, beras dan lain sebagainya. Nah, serealia itu mengandung banyak karbohidrat, serat sehingga sangat baik untuk pencernaan dan menghindari terjadinya sembelit. Nah, untuk tugas kita minggu depan, Ibu akan menyerah menyerahkannya di Google Classroom kalian. Jadi nanti tolong kalian cek kembali Google Classroom kalian. Ibu akan menguploadnya nanti pada saat sekitar jam 5 sore. Jadi waktu kalian mengerjakannya itu ada waktu seminggu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya untuk tugas? Nah, jika tidak ada, materi kita pada minggu depan itu mengenai gandum. Jadi Ibu harap kalian semua mencari referensi mengenai gandum dari berbagai sumber, baik itu buku, literatur, maupun internet. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya, jika tidak, langsung Ibu akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang.